Firman Tuhan di dalam Mazmur pada pasal 84, ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-8. Mazmur pasal 84 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Dikatakan di sana, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Saudaraku, ini adalah mazmur yang begitu luar biasa yang ditulis oleh Bani Korah. Bani Korah kita ketahui bersama punya tugas di Bait Allah, jadi salah satu bagian dari tim pemuji dan penyembah. Ada hal yang luar biasa yang dituliskan di dalam Mazmur ini. Kalau kita perhatikan di ayatnya yang ke-7, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Lembah Baka pada zaman itu adalah lembah yang sangat ditakuti. Lembah Baka punya bahasa yang lain disebut juga lembah bayang-bayang maut. Atau bahasa Raja Daud, dia menyebutkan lembah kekelaman. Kenapa lembah Baka begitu ditakuti pada masa itu? Karena lembah Baka di situ banyak sekali kabut yang membuat ketika orang melintas lembah itu, para pencuri, para perampok mengambil kesempatan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik kepada orang-orang yang melintasi lembah itu. Mereka mencuri, merampok, bahkan tidak segan-segan untuk membunuh. Lembah Baka adalah lembah yang menakutkan. Hari ini, saya tidak tahu apa yang menjadi lembah Baka, saudara sekalian. Saudara mungkin berhadapan dengan masalah yang menakutkan. Saudara mungkin berhadapan dengan persoalan yang sangat berat, pergumulan yang sangat berat, yang membuat saudara takut, yang membuat saudara khawatir. Apalagi saat ini, kita tahu bersama seluruh dunia sedang ada dalam pandemi COVID-19. Kita dengar kabar sana-sini, membuat kita takut, buat kita khawatir. Tapi ada hal yang menarik, firman Tuhan hari ini, yang membuat kita bisa belajar dari Bani Korah. Apa itu? Dikatakan sekali lagi ayat 7, mereka melintasi lembah Baka, tapi mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Lembah yang menakutkan. Tapi ketika mereka melintasinya, mereka percaya Tuhan ubah itu menjadi lembah yang penuh dengan mata air. Bahkan ayat yang ke-8 dikatakan mereka berjalan makin lama makin kuat. Mereka memasuki lembah Baka, mereka makin kuat. Ketika kita menghadapi persoalan, pergumulan, lembah Baka dalam hidup kita, apa yang menjadi respon kita? Apakah kita makin lemah ataukah kita makin kuat? Saya berdoa kita semakin kuat dalam melintasi lembah Baka dalam hidup kita. Kuncinya dalam Mazmur ini dikatakan ayat yang ke-6, bagaimana agar kita tetap kuat dan makin kuat dalam melintasi lembah Baka. Saya baca ayat 6, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat untuk mengadakan ziarah. Bani Korah percaya kekuatan yang mereka dapatkan itu berasal dari Tuhan. Bani Korah juga berkata mereka berhasrat mengadakan ziarah. Fokus mereka hanya kepada Tuhan. Mereka punya kerinduan dalam mencari Tuhan. Itulah yang menjadi kunci. Mereka tetap kuat, bahkan makin kuat dalam melintasi lembah Baka. Masalah persoalan pasti akan menimpa kita, Bapak Ibu Saudara. Namanya juga kita manusia, tidak terlepas dari masalah persoalan, lembah Baka, lembah kekelaman. Namun ketika kita fokus kepada Tuhan, ketika kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, kita percaya Tuhanlah yang akan menguatkan kita. Sehingga semenakutkan apapun lembah Baka dalam hidup kita, kita akan tetap berkata, lembah Baka itu akan Tuhan ubahkan menjadi lembah yang penuh mata air, lembah yang penuh berkat. Jadi jangan pernah takut dengan masalah, jangan pernah takut dengan persoalan, jangan pernah takut dengan keadaan dunia akhir-akhir ini. Karena kita punya Tuhan Yesus yang selalu menguatkan kita. Tuhan Yesus memberkati.